Sambil berdiri kamu baru kena semua. Sambil berdiri loh. Nggak apa-apa namanya fotografer. Udah akan mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man farika min Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Shadaqallahu 'azim wa shadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Ustadz Ali Musa yang saya hormati, Bapak Ketua Haji dan seluruh jajaran kepengurusan Masjid Al-Aqsa, Majelis Taklim ibu-ibu yang saya hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak RT, Bapak RW di lingkungan satu ini, Bandar Jawa Barat ini yang saya hormati, hadirin wal hadirat, Rismawan dan Rismawati, anak-anak semuanya yang berbahagia, kita semuanya pada malam hari ini yang insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah, mendapat maghfirah, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dari salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, Rismawan dan Rismawati, jamaah Masjid Al-Aqsa, rahimakumullah. Sebagaimana biasa setiap menjelang Ramadan, jadi kita mengadakan bunggahan. Jadi bunggahan ini hanya tradisi, ini hanya budaya sambil kita berdoa bermunajat kepada Allah, merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan ini budaya di lingkungan kita yang sudah bertahun-tahun setiap saat Ramadan diadakannya bunggahan. Kalau setiap daerah tentunya beda-beda namanya budaya, karena kita budayanya seperti ini, dengan membawa datang ke masjid, membawa preset dari rumah masing-masing, nanti dibagi lagi jadi kayak tukar-tukaran. Kalau di kampung saya di kampung yang pacaran di Jabung itu malah setiap rumah gaji. Kalau uang waktu sebulan itu, jadi nanti habis dari bapak jalan, nanti bapak tidak saya. Jadi kita tidak demikian. Jadi ini namanya budaya. Kalau orang Aceh budayanya lain lagi. Ini mana masalah itu? Meugang misalnya, atau haki mamaga. Jadi itu orang Aceh. Kalau orang Aceh sana, biasa ya. Sehari kurang menjelang puasa itu dia bakar-bakar, masak-masak daging kerbau, daging sapi, daging kambing. Nah, nanti terus dimakan bersama-sama keluarga besar, para jiran tetangga, kawan-kawan. Bahkan ada yang undang anak yatim piatu diajak makan bersama. Itu namanya tradisi. Jadi nggak menyalahi, namanya budaya. Nanti kan ada yang nggak senang, itu apa, itu acara apa, terus dibinain lagi gitu kan. Apa ini kan budaya, kalau budaya budaya aja, namanya budaya. Nanti kalau ini dilarang, Indonesia miskin budaya. Indonesia miskin budaya. Orang ini sodakoan malah bagus, mengingatkan kita supaya kita insya Allah di besok diadakan sidang isbat ya, sidang isbat besok. Jadi kalau jamaah Masjid At-Taqwa ini, pengurusan Masjid At-Taqwa, kita mengikuti keputusan pemerintah. Besok ada sidang isbat. Kapan dia ditentukan bulan mulai 1 Ramadan, ngikut aja kita.
ikut keputusan pemerintah. Nah, pada saat ada dasarnya itu ada atimullah wa atimur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri. Ulil amri itu pemerintah, suruh taat ketentuan pemerintah. Sektor Departemen Agama di sana, Departemen Agama. Nah, nanti karena diadakan Rukyatul Hilal, bisa Rukyatul Hilal, ada dilihat bulan. Karena faman kana minkum, barang siapa yang melihat syaitan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra wa 'ala alladziina yutiquuna fidyatun ta'amu miskin faman tata'a khairul wa man tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan perintahnya itu falyasum, puasalah. Makanya itulah dasarnya Rukyatul Hilal. Kalau di rupiah ya bisa aja itu kan hisab itu orang puasa tahun 2050 bisa dihitung dari sekarang dengan canggih bisa dihitung. Tapi namanya dunia ini kan geser. Bisa jadi ada perubahan, makanya diadakan Rukyatul Hilal. Dilihat oleh Rasulullah, diperintahkan memang di Al-Quran di dunia, jadi ada dasarnya. Yang pakai dia hisab, dia boleh-boleh saja. Karena itu biasanya hisab bukan dihitung dari 3-4 bulan sebelumnya sudah dihitung. Baru Ramadan bisa ditentukan. Itu sudah ada ahlinya seperti astronomi dia. Tapi dari kita jamaah atas nama pengurus masjid, kita ngikuti keputusan pemerintah. Jadi kalau ada yang mengikuti keputusan lain ya silakan. Iya. Nah, cuman yang nggak boleh itu, misalnya kalau puasa ngikuti pemerintah, kalau dia belakangan giliran lebaran, mana yang ngumumin duluan, nah itu yang nggak boleh itu. Istilahnya kayak orang bermadzhab, tapi cari yang gampang-gampangnya. Itu yang nggak boleh itu. Kalau misalnya ikut pemerintah puasa, ya ikut pemerintah, nanti lebaran yang satu salah ngikut juga. Jangan nanti ada yang ikut kurang 3 hari sudah ada yang lebaran kita ikut. Itu nggak punya pendirian namanya. Itu ya. Nah, jadi anak-anak ya nanti kalau terawih ini luar biasa ini Masjid At-Taqwa ini. Tahun ini luar biasa penyambutan secara fisik. Bayangin aja kita lihat itu anak-anak muda kita sudah masang lampu-lampu dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini secara fisik. Tinggal nanti dibuktikan ini Mas Arif. Besok 1 Syawal kita ini akan bertanding masuk pertandingan dunia ini, kelas dunia, melaksanakan puasa dan taraweh. Nanti kalau yang muda-muda ini yang semangat lahirnya kok tarawehnya hanya sekali, berarti gugur dia dalam pertandingan. Kalah yang enggak dia siap-siapnya. Jangan sampai ini, ya jangan sampai kita gugur. Nanti ada yang baru 3 hari sudah out, drop out ya. Jangan sampai ini. Jadi yang muda-muda ini sudah hebat ini, menyambut secara fisik luar biasa. Lampunya sudah gemerlapan. Tinggal di besok itu tanggal 1 Ramadan itu mulai pertandingannya. Makanya kalau biar ada Piala Dunia, bulan Rajab itu mulai latihan. Terus bulan Sya'ban seperti ini sudah pemantapan nih. Jadi kalau orang yang sudah siap-siap, namanya orang sudah siap mau bertanding, pasti kan senang. Tapi yang nggak siap-siap susah ini. Mulai malam ini sudah susah ya. Senangnya hanya modal berkat itu. Besok sudah tinggal sehari lagi kita nggak bisa makan siang. Udah begitu nanti. Kenapa nggak siap? Tapi kalau kita siap, bulan Rajab sudah mulai menyiapkan diri. Bulan Sya'ban ini sudah pokoknya sudah siap tempur. Kalau perang siap tempur, kalau bertanding siap bertanding, dan yakin menang. Karena nanti akan diumumin sebulan yang akan 1 Syawal itulah pengumumannya siapa yang menang.
bisa menang semua kita. Nah, nanti ada yang makanya nanti kalau besok mulai hari pertama kok rame, kedua rame, sampai ke-7 masih rame. Terus 10 hari yang kedua kok mulai nyusut. Berarti ini sudah mulai kalah itu. Masuk kotak, masuk sampah, masuk masuk babak penyisian kalah. Jangan sampai percobalah kita menyiapin kayak gini kalah kita nggak siap-siap gitu. Jadi jangan sampai ini pemuda-pemuda ini terutama ini yang kita harapkan benar ini semangatnya orang banyak luar biasa dia menghadapi Ramadan tahun ini. Oleh karena itu kepada anak-anak ya kalau terawih jangan ribut. Kalau baca amin kayak tadi imamnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A-nya itu hanya 2 harokat. Jangan ha ya. A. Jangan hamid. Enggak boleh lebih dari 2 harokat A-nya itu enggak boleh, Pak. Karena itu mat tabii. Mat tabii itu mat asli, belum ada tambah-tambahan apa-apa. Aslinya itu amin. Jadi minnya itu bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tapi kalau A-nya itu enggak boleh lebih dari 2 ketuk cek. Nah itu berarti. Nah, kalau nyanyi 2 ketuk tuk min gitu. Itu namanya karena itu asli matnya. Masih mat asli, belum ada tambahan ya, belum ada tambahan pabu. Gitu loh. Makanya itu enggak boleh dari 2 ketuk. Makanya anak-anak jangan sampai kayak tadi. Aminnya nyambung. Ini imamnya nanti kalau belum selesai itu belum nerusin. Karena terganggu dan itu menyalahi. Karena ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya jangan duluin. Pasti imamnya bareng dengan imam yang siapa yang amin bersama imam diikuti bersamanya malaikat itu. Dapat ampunan Allah. Jadi kalau imamnya kan ambil nafas dulu ya, jangan makmumnya kan enggak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini baru tulis sampai sudah makmumnya sudah amin dulu lah. Kira-kira lah amin bersamaan. Siapa yang merasa amin? Amin artinya semoga Allah mengabulkan. Ghairil maghdubi itu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladdallin dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kita mohon kepada Allah supaya kita tidak dapat kutukan Allah dan tidak termasuk golongan orang